punya bisnis, tapi kosong dari makna. Banyak orang mengejar dunia, tapi melupakan akhiratnya. Banyak orang menumpuk kekayaan, tapi lupa kematian di depan mata. Banyak orang yang bekerja, tapi hanya untuk sesuatu yang akan ditinggalkan. Bila ada satu bisnis, satu pekerjaan, satu aktivitas yang akan mendatangkan kebaikan akhirat, tapi tidak melupakan dunia, maka kita saat ini dalam acara Akademi Wakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian? Alhamdulillah, barokah. Kurang semangat. Ya. Ulangi lagi. Semangat ini menggelumi sekali nih. Ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, barokah. Masya Allah. Ulangi lagi ya? Oh, bilangin ya. Ya. Kalau dari Gerakannya. pertemuan minggu lalu ditanya apa kabar semuanya, jawab gini, Alhamdulillah, barokah gitu. Ulang ya. Salam, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, barokah. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ini luar biasa sekali semangatnya para duta wakaf Bapak dan Ibu sekalian, Mbak, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan bahagia. Dalam keadaan bahagia lahir dan batin ya. Tentu saja yang semangat sudah datang pada hari ini tidak apa ya, yang rela meninggalkan kegiatan aktivitasnya di luar sana dengan cuaca yang gloomy seperti ini mungkin lebih memilih ada di rumah ya, selimutan ya. Tapi Hujan-hujan, semangat ya. di sini benar-benar semangat mau belajar mengupgrade diri untuk menjadi seorang lebih profesional yang semoga juga kedepannya para bapak dan ibu duta wakaf di sini banyak mencetak duta-duta wakaf lainnya gitu ya, yang mau mempunyai peran kontribusi juga untuk kesejahteraan agama dan umat. Kalau saya lihat di sini banyak muka-muka baru ya Pak, Bu. Karena yang biasa pada nggak datang nih ibu-ibunya gitu ya. Mudah-mudahan semangatnya di sini bisa semangat belajarnya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan juga pastinya yang semangat datang di sini, yang ada di sini sekarang udah meniatkan hatinya mau belajar karena ada dua narasumber hebat yang siap berbagi ilmu kepada kita semua, biar kita lebih luas wawasannya, mengambil bagaimana spiritnya dari narasumber pertama Pak Zulhamdi, leader kita, mentor kita di komunitas wakaf, dan yang kedua tamu kehormatan Pak Heri Setiawan, terima kasih waktunya sudah menyempatkan untuk datang kemari berbagi dengan kami para duta wakaf di Kuantum Wakaf. Tepuk tangan. Namun sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita hadirkan hati kita, niat kita untuk benar-benar belajar yang mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh narasumber yang pertama, Pak Zulhamdi, yang kita sudah tahu bagaimana sepak terjangnya, bagaimana pengalaman beliau. Nggak perlu saya bacakan backgroundnya, pasti semuanya juga sudah tahu ya, nggak ada sampai punch kan Pak? Nggak perlu ya, biar menghemat waktu. Ya sudah, mari kita sambut yang meriah Pak Zulhamdi. Oke. Baik, terima kasih Ayu ya. Baik semuanya yang hadir di siang hari ini, saya ingin menyapa sahabat-sahabat semua, para pencari akhirat ya, namun pejuang-pejuang keluarga semuanya hadir hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, barokah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita di acara rutin kita nih Pak Heri Setiawan, kita setiap Jumat bersama komunitas kita Kuantum Wakaf ya, bersama IKADI.
Ya, kita setiap Jumat mengadakan kegiatan rutin, yaitu Akademi Wakaf. Nah, di Akademi Wakaf inilah kita belajar bersama, sharing bersama, ya, mengajak para duta wakaf baru untuk bergabung bersama-sama kita melakukan syiar wakaf, ya, berjuang untuk bagaimana wakaf ini sampai ke setiap rumah, ya. Harapan kita setiap rumah ada satu kepala keluarga yang bisa berwakaf, ya, sehingga apa? Dengan setiap rumah punya pahala wakaf dari ayahnya atau dari ibunya, ya, bisa menyelamatkan satu anggota keluarga semuanya, ya. Dan ini belum banyak diketahui oleh banyak orang, ya, untuk itulah kita perlu bagaimana setiap kita terus melakukan syiar-syiar kebaikan ini untuk mengajak umat berwakaf. Oke, di hari ini, ya, hari ini sengaja kita mengundang hari ini Pak Heri Setiawan, ya, namun sebelum beliau nanti menyampaikan bagaimana, ya, perkembangan wakaf saat ini, ya, kebutuhan umat akan wakaf, ya, bagaimana kebutuhan nazir-nazir wakaf, bagaimana kita sebagai wakaf perlu mengupgrade diri kita, ya, untuk bisa lebih dahsyat lagi, lebih bermanfaat lagi. Ya, insya Allah semua nanti akan dikupas, ya, apa yang terjadi pada saat ini, ya, di dunia perwakafan. Kita perlu banyak tahu, ya. Namun izinkan di hari ini yang hadir, ya, kami ucapkan alhamdulillah, sepertinya ada undangan baru yang hadir, ya, di saat hari ini. Izinkan sebelum kita persilakan Pak Heri, saya mungkin sekitar 15 menit sampai 20 menit saja ke depan ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu Akademi Wakaf dan apa kegiatan yang kita lakukan. Baik, saya mulai dari satu. Kenapa kita bicara wakaf? Oke, ya. Kenapa kita hari ini terus, ya, bukan hari ini saja, selalu berbicara wakaf. Kita lihat, ya, apa saja tantangan wakaf. Ini saya mau jelaskan hari ini sedikit saja. Ya, minimal ada 3 tantangan wakaf saat ini. Ya, tantangan perwakafan dan bagaimana peluangnya. Yang pertama, ya, tanah wakaf di Indonesia ini, ya, silakan dicek, ya, di data itu banyak sekali, ya. Tahun 2017 itu 4.300.000 hektar, 430.000 hektar, ya, bahasanya begitu tuh. Ya, ada di media beberapa menulis seperti itu. Ya, menurut Badan Agama, ya, data terbaru kalau nggak salah 56.000 hektar tanah wakaf yang sudah sertifikasi wakaf, ya, sudah diwakafin, tapi masalahnya adalah tanah wakaf itu nganggur. Ya, itu yang pertama, Pak. Tantangan kita. Yang kedua tantangannya adalah kebutuhan wakaf. Yayasan, lembaga wakaf, ya, pesantren butuh dana wakaf. Ya, butuh dana wakaf. Untuk apa? Ya tentu mereka punya program bangun pesantren, bangun kelas, bangun asrama, bangun masjid, banyak banget, ya. Silakan cek di Google kalau nggak salah. Saya sudah mengumpulkan data tersebut, ya. Kalau kita searching tentang dana wakaf, bagaimana, ya, proposal tentang wakaf itu banyak banget, ya, apalagi setiap Jumat, ya. Ini tentang dana wakaf, ya. Ini di Warta Kota Tribun 2018, ya, menyebutkan seperti itu, ya. Potensinya gede banget, ya. Wakaf ini gede banget, menurut Republika itu 2.000 triliun per tahun, ya, aset wakaf kalau bisa kita himpun bersama. Nah, kendalanya memang pemahaman wakaf itu yang masih rendah sekali. Oke. Yang pertama tentang tanah wakaf, yang kedua tentang kebutuhan lembaga yayasan akan dana wakaf. Ya, yang ketiga, ya, sedikitnya orang-orang yang mau bergerak di dunia perwakafan ini. Masih dikit banget orang yang mau mewakafkan dirinya, berjuang, ya, untuk menjadi para pensiar wakaf, untuk menjadi duta-duta wakaf, untuk menjadi orang-orang yang bergerak di dunia perwakafan. Kenapa? Permasalahannya begini, antara wakaf dan zakat itu berbeda. Wakaf, ya, dengan zakat sudah jelas, ya, haknya berapa? 1/8. Zakat 100 juta, amil zakat bisa 12,5 juta, ya, untuk menjadi haknya. Kalau kita bisa menghimpun zakat 1 miliar, ya, berarti 120 juta, 125 juta itu bisa dipakai tuh untuk memberi gaji para amil-amil zakat. Tapi wakaf kan nggak bisa, ya. Nah ini, saya bergerak di dunia perwakafan, tapi saya nggak dapat apa-apa dari wakaf. Itu pun kalau wakaf menjadi wakaf produktif tidak menghasilkan, ya, itu pun 10% bisa dipakai untuk operasional lembaga wakaf. Ya, kalau lembaga wakaf tersebut ada beberapa karyawan, ya, kecil sekali gajinya. Nah, sehingga tidak menarik orang mau bergabung di dunia perwakafan ini. Oke, itu tantangannya, ya. Lalu bagaimana solusinya? Nah, inilah hari ini, ya, bagaimana tantangan dan peluang itu ada ternyata, ya. Tantangannya ada, tanah wakaf nganggur, bagaimana kita selesaikan tuh? Kita carikan dananya, kayak IKD mau bangun kantor IKD ini aja, ya, seluruh Indonesia itu butuh dana per daerah itu paling nggak 10 miliar. Ada 33
ya, wilayah pengurus IKADI ini, belum lagi kota dan provinsi. Itu ada 300 kota provinsi belum punya kantor. Ya. Itu kan butuh dana, ya. Masjid yang di tangga, yang di jalan itu, ya, Bapak Ibu lihat ya, di dinding ini juga masih bisa dibangun IKADI lebih dari 400 masjid. Ya, sekarang itu tanah wakafnya sudah banyak. Tapi orang-orang yang berwakaf masih sedikit, sehingga masih banyak tanah wakaf yang belum dibangun. Nah, kita di IKADI bergerak bagaimana menghimpun dana wakaf itu. Ya, untuk apa? PR jangka panjang ke depan, dana abadi yang kita himpun ini ke depan bisa menjadi dana wakaf yang bisa dipakai oleh IKADI, ya, oleh yayasan di Maghfirah kita lakukan, ya, di pesantren lain juga kita lakukan. Untuk apa? Untuk mereka ke depan 5 tahun, 10, 20 tahun ke depan punya dana wakaf miliaran, ratusan miliar, ya, dan itu sudah kita lakukan. Nah, artinya solusinya yang pertama dan kedua itu selesai itu. Ya. Yang ketiga adalah bagaimana kita memberikan edukasi kepada umat agar bisa berwakaf. Nah, ini PR kita juga nih. Tugas kita apa? Yang kedua, ya. Nah, oke. Kenapa kita bicara wakaf? Ya, karena setiap orang butuh amal jariah. Kalau Hasan Al-Basri pernah bilang ya, dalam satu ungkapannya, apa ungkapan beliau? Ya, hidup ini itu cuma berapa hari? 3 hari. Ya, hari kemarin yang tidak mungkin kita bisa ulangi. Ya, hari esok yang belum tentu kita temui. Hari ini kesempatan kita untuk beramal. Ya, kalau hari ini kita pulang meninggal dunia, bekal apa sudah kita siapkan, ya. Maka kita bicara wakaf ini karena kita semua akan kembali. Ya, kita akan pulang. Ya. Kita akan pulang, perjalanan kita masih panjang dan kematian berada di depan mata kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti mati kita. Kain kafannya ayu sudah ditenun. Afan Ustaz, kain kafan kita pun semua sudah ditenun. Ya. Tinggal menunggu aja kapan dipakaikan ke tubuh kita. Ya. Kapan dipakaikan? Kita nggak pernah tahu. Maka kita perlu punya bekal hari ini juga. Karena esok kita nggak pernah tahu. Bagaimana kita menyiapkan bekal itu? Sedang perjalanan masih panjang. Ya, perjalanan akhirat masih panjang. Di dunia saja kata Rasul, baina sitin ila sab'ain ya, 60-70 tahun. Ya, tapi perjalanan akhirat setelah kematian kita, ya, di alam barzah kita menunggu yang namanya hari kebangkitan, hari kiamat. Setelah hari kiamat kita menunggu yang namanya hari kebangkitan. Setelah dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan telanjang, tanpa alas kaki, kita digiring ke padang mahsyar. Di padang mahsyar kita kepanasan matahari berada di atas kepala kita, 1 jengkal, ya, kepanasan. Kemudian kita berharap syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita akan dihisab, dihitung. Setiap amal kita, keburukan kita, kebaikan kita akan dihitung. Lalu diberikan catatan amal untuk kita. Ya, dan berharap menerima dari tangan kanan kita. Faman utiya kitabahu biyamini fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa yang menerima dari tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Inilah yang membuat Utsman menangis. Ya, karena dia khawatir menerima catatan amal dengan tangan kirinya. Dalam satu hadis, ya, Utsman melewati kuburan, ya, lalu dia menangis. Kemudian kata sahabat beliau nama Hani, ya Utsman, kenapa kau menangis? Ya, karena kata Utsman, aku melihat Rasulullah, mendengar Rasulullah bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu tempat singgah pertama dan tempat singgah perjalanan akhirat. Ya. Mampir dulu di kuburan, disitulah penentu hisab kita mudah atau enggak. Ya, barang siapa yang selamat di alam kuburnya, maka perjalanan setelahnya akan lebih mudah baginya. Fasaufa yuhasabu hisaban yasir. Maka dihisab dengan ringan. Wa illam yanju minhu, barang siapa yang tidak selamat di alam kuburnya, maka perjalanan setelahnya akan lebih berat baginya. Ya, maka dia akan menerima dengan tangan kirinya lalu dihisab dengan hisab yang berat. Dan Rasulullah bersabda sebagai solusinya, ya, kullu mri'in fi zilli shadaqati yaumil qiyamah. Setiap manusia akan berada di bawah naungan sedekahnya sampai perkara-perkaranya nanti di akhirat diputuskan. Artinya apa? Ini adalah satu kebutuhan umat, kebutuhan kita. Untuk apa? Untuk kita punya bekal sebelum datangnya kematian kita. Nah, inilah tugas kita. Inilah misi kita. Bagaimana menyampaikan pentingnya punya wakaf agar kita semua selamat dalam perjalanan menuju akhirat yang panjang. Maka tugas kita sebagai duta wakaf adalah selain membantu yayasan, lembaga, umat punya dana wakaf, membantu setiap pribadi, setiap keluarga, setiap rumah punya bekal akhirat. Dan dimulai dari diri kita untuk punya wakaf. Ya, itu permasalahan yang kedua. Nah, kita melakukan seperti itu ya. Ya, ini timbangan amal kita, kalau kita timbang mana lebih berat ya. Dan inilah menariknya.
Rasulullah SAW ketika menyampaikan hadis apabila anak Adam meninggal dunia, putuslah 3 amalan, 3 perkara. Tahu nggak kenapa seperti itu? Karena Rasulullah rindu pengen ketemu umatnya. Dan dia tahu kita ini adalah umatnya, kullu bani Adam khotta'un. Orang yang sering kali berbuat salah. Ya. Lah bagaimana kalau kesalahan kita lebih banyak daripada dosa kita, sedangkan tidak ada satu amalan yang menambah kebaikan kita setelah meninggal? Coba kita renungkan. Kita meninggal dalam keadaan banyak salah, banyak dosa, banyak khilaf, banyak lalai. Meninggallah kita. Dosa kita lebih berat daripada amal kita. Setelah kita meninggal, tidak ada satu amal yang menambah kebaikan kita. Berhenti amal kita, sudah. Anak kita tidak lagi mendoakan kita. Ilmu kita juga sebatas itu saja, tidak punya buku karya ya yang kita berikan untuk umat, untuk agama, nggak ada. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita adalah sedekah jariah. Nah, inilah kenapa kita penting punya amal jariah. Dan ini tugas siapa? Duta-duta wakaf untuk bagaimana mengedukasi umat punya amal jariah. Ini tadi saya sampaikan ya, kuburan ya. Ya, kan kapan kita tenun dan kita semua akan berada di sini, ya, maka kita penting punya amal jariah. Nah, Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini kenapa? Karena Rasul pengen kita ketemu. Ya, ketemu kita, Rasulullah pengen ketemu kita. Kenapa? Kan Rasul ungkapkan, waditu la ra'aitu ikhwani. Aku rindu kalau sekiranya aku bisa ketemu dengan saudara-saudara. Lalu sahabat bilang, ya Rasulullah, bukan kami saudaramu, bukan. Kalian bukan saudaraku, tapi sahabatku. Lalu siapa saudaramu? Alladzina amanu bi wa lam yarawni. Mereka orang-orang yang belum pernah melihat aku, tapi mereka beriman kepada aku. Aku rindu pengen ketemu mereka. Kita beriman pada Rasulullah? Kita pengen ketemu Rasulullah? Kalau kita pengen ketemu Rasulullah dan kita sadar diri amal kita masih sedikit, apa yang harus kita lakukan? Dan Rasulullah sangat sayang pada umatnya, dikasih satu amalan wakaf. Dengan wakaf, amal kita akan terus bertambah walaupun sudah tiada. Ada walaupun tiada. Nah, itu seperti lagu yang akan kita bikin ya. Kita sudah kerjasama sama Pak Agus Edward ya, bikin lagu wakaf dan kita akan launching nanti bersama ya. Kita mendapatkan kebaikan selalu insya Allah dari program lagu wakaf kita insya Allah. Nah, kira-kira, nih saya gambar di sini nih, ya, sedikit saja nih. Ini poin penting, ya. Oke. Di dunia, ya, poin penting. Dari lahir 0 tahun, ya, sampai ya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun meninggal. Kebutuhan anak berapa nih? Ya. Berapa juta? Sekolah berapa? Menikah berapa? Biaya keluarga berapa ya? Berapa? Berapa yang kita habiskan untuk perjalanan di dunia hari ini? Ya. 10 juta? Lebih dong. 100 juta? Lebih dong. 500 juta? Mungkin lebih juga. Bener nggak? Rumah, kendaraan, anak sekolah, beli ini, beli itu, makan segala macam. Mungkin lebih 1 miliar, 10 miliar, ya. Ya. Anggaplah 1 miliar aja deh. Ya, ini kecil sebenarnya. Perjalanan hidupnya cuma 60-70 tahun, kita paling nggak habis 1 miliar. Perjalanan dunia. Idealnya untuk perjalanan nanti di akhirat yang tadi sampai ke al-jannah, ya. Sampai ke al-jannah. Tadi kan banyak persinggahan-persinggahannya, ya, lewat sirat sampai ke masuk surga. Kira-kira butuh duit berapa? Cukup 5 juta, 10 juta. Banyak orang puas. Oh, saya sudah wakaf 5 juta. Oh, saya sudah wakaf 10 juta. Oh, saya sudah wakaf 50 juta, 100 juta. Di dunia aja kita habisin waktu 60-70 tahun dan kita keluarin perjalanan di dunia ini banyak banget duitnya kita keluarin untuk perjalanan di dunia. Perjalanan akhirat yang penuh dengan ketidakpastian. Maka harusnya ya, wakaf kita itu minimal 1 miliar. Ya, untuk apa? Lumayan jadi satu masjid yang 1 miliar, ya. Orang sholat di dalamnya, orang beribadah, tahfiz dan sebagainya, kita dapat pahala. Banyak orang udahlah, saya udah wakaf 5 juta, 10 juta. Merasa itu udah bekal yang menyelamatkan dia dalam kubur. Ya. Maka boleh dibantu lagi ini, ya. Bagaimana kalau hari ini saya ajak Pak Rio, ya, wakaf 1 miliar. Gimana Pak Rio? Sudah ada uangnya? Jadi permasalahannya adalah, ya,
Banyak orang pengen punya wakaf 1 miliar, pengen bangun masjid dan tapi belum tahu solusinya. Nah, kita duta wakaf ini punya solusinya. Ya. Punya solusinya. Bagaimana solusinya? Oke. Ya, ini ya, belum tahu caranya ya. Belum kepikiran, masih bingung. Aduh, nanti dulu deh wakaf untuk urusan dunia aja belum selesai. Ya, banyak orang membangun sesuatu yang akan ditinggalkan, lupa membangun sesuatu yang akan dituju. Banyak orang bekerja keras seperti yang bilang tadi ya. Dia bekerja untuk sesuatu yang akan ditinggalkan. Lupa menyiapkan sesuatu yang akan dituju. Orang rela mencicil sesuatu yang akan ditinggalkan. Cicil rumah, cicil mobil, cicil kendaraan, cicil apa, panci, cicil kulkas, ya, cicil cooker, cicil semuanya dicicil untuk di dunia. Sesuatu yang akan ditinggalkan, lupa mencicil sesuatu yang akan dibawa di akhirat. Oke, anggaplah kita mau mencicil, ya. Ya. Oke, sebelum kita mencicil, nah kita lihat gambar ini menarik ya. Nikmat yang Allah kasih itu banyak banget. Tapi orang lupa bahwa untuk menikmat yang banyak ini ya, mengeluarkan sedikit saja untuk akhirat itu berat. Ya, berat banget. Padahal ya nikmat Allah itu banyak banget. Nah, anggaplah kita bisa melakukannya ya, mencicil 1 juta sebulan ya. Untuk terkumpul 500 juta dikali 1 juta sebulan, 500 bulan, benar ya? 500 bulan dikali 1 juta, 500 juta. Pak Rio umur berapa? Sekarang? Umur. 50 ditambah 41 tahun lagi, usia 90 tahun. Baru bisa terkumpul 500 juta. Dan belum ada jaminan kita sampai umur 90. Dan di tengah jalan mungkin bisa berhenti, nggak bisa bayar. Tapi ada satu solusi. Ya, kalau kita nggak mungkin sepanjang itu, selama itu. Tapi kita ada solusi namanya program kuantum wakaf. Ya. Berwakaf mudah, ringan, cerdas, ya, ada kepastian wakafnya dan amanah karena kita kerjasama dengan lembaga-lembaga wakaf yang terpercaya. Ya, contoh bulan pertama, ya, kita alokasikan 1 juta. Nah, kita sudah bisa mewasiatkan wakaf kita ke lembaga yang mau kita tunjuk. IKADI atau Mafiro, Dompet Duafa, Al Azhar, Inisiatif Wakaf, ya Kesma, Rumah Wakaf, ya banyak lembaga-lembaga wakaf yang sudah bekerja sama untuk menerima wakaf kita. Ya, tinggal bagaimana di bulan kedua, ya. Niatnya buat apa? Buat masjid, buat surah dan sebagainya. Nah, kita cicil aja bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, meninggal. Baru 4 bulan ya, baru 3 bulan. Berapa uangnya? 3 juta. Tetapi wakaf kita bukan 3 juta, 500 juta. Kok bisa? Bisa karena melalui program wakaf Aliansi Syariah namanya. Ya, program wakaf asuransi. Kenapa? Ya karena asuransi memberikan manfaat. Uang santunan yang bisa diterima oleh ahli warisan itu kita lakukan yang namanya ikrar wakaf. Ya, oke. Saya mau kasih lihat ikrar wakaf. Mungkin ada yang baru. Kelihatan nggak suaranya? Nggak kedengaran suaranya ya? Bentar, saya ulang lagi. Ya. Kita dengar dulu. Dengan ini mengikramkan bahwa pada hari ini telah menyerahkan wakaf wasiat melalui uang tunai dari nilai waris jiwa syariah Alien Life Indonesia dengan nilai wakaf 1.150.000.000 rupiah dan uang tersebut diwakafkan untuk pendidikan dan dakwah serta dimanfaatkan oleh Yayasan Fadillah Bina Umat. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun untuk menjadi amal jariah saya. Rahayu Sulukina, suami saya Rudi Jamaluddin, ayahanda saya almarhum ayahanda saya almarhum Sarjana, ayah mertua saya Ahmad Orang Mudin, ibu mertua saya Binti Mariati, dan anak-anak saya yang lima dari anak yang ada kali belakang. Dari hadiah Indonesia, kamu kakek saya berakhir dengan perkawinan tanda dari saya. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi mulia dan dirahmati serta memanfaatkan hukuman yang pahalanya kekal bagi sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kami semua di surga. Amin. Oke, ya. Kebayang ya?
Ini rata-rata ya, bisa dibilang 99% orang-orang yang sudah ikrar wakaf ya. Saya mau kasih lihat ya. Saya mau kasih lihat di Maghfirah ya. Di kampung Maghfirah ya. Nih, dari atas sampai ke bawah sini ya. Ini orang-orang ikrar wakaf ya. Semuanya ya, walaupun awalnya dia nggak nangis ya, ketika dia bilang ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kami semua sekeluarga di surga yang kelak. Disitulah ada rasa kebahagiaan, sedih, bahagia, ya bercampur aduk karena dia dengan program ini bisa berwakaf 1 miliar untuk niat pahalanya buat keluarganya, orang tuanya, ya dirinya, anaknya, pengen harapan berkumpul di surga. Kenapa? Dengan pahala wakaf itulah akan mengalirkan nanti setelah meninggal dunia. Ya. Alhamdulillah di Maghfirah ini kita sudah kumpulin ya, saat ini mungkin sudah 56 M angkanya ya. Ya, yang terakhir Ari Untung sama Ibu Penita ya. Artis ya. Berdua wakaf masing-masing 1 miliar. Wasiat ke pesantren Maghfirah, dan sudah ada yang meninggal juga. Ya, sudah ada yang meninggal juga, wakaf sudah diterima oleh Maghfirah. Ya, dan di beberapa tempat juga di IKADI juga yang hari ini kita berada di IKADI ya teman-teman ya. Di IKADI ini setiap rutin juga setiap Jumat ya. Cuma minggu-minggu ini kita belum adakan lagi ikrar wakaf ya. Dan ini alhamdulillah kita bersyukur di IKADI lebih dari 25 miliar angka wakafnya ya sudah kita himpun. Dan ini terus kita lakukan. Nah, maka ya Maghfirah punya program jangka panjang tadi ya. 20 tahun ke depan bisa punya dana wakaf. Harapannya adalah dana ini nanti 5 tahun, 20 tahun ke depan bisa menjadi dana yang ya saya wakaf, saya meninggal. Ya, saya sudah wasiatkan untuk dibangunkan kelas asrama ya yang mengalirkan pahala. Oke. Nah, apakah hanya lembaga-lembaga yang kerjasama nih? Jadi insya Allah kita juga tenang. Kenapa? Ya lembaga-lembaga besar sudah melakukan program ini ya. Oke. Ya. Nah, kenapa wakaf melalui cara kuantum? Simpel aja. Yang pertama begini, ya. Dengan cara ini kenapa? Ya, kita lebih tenang. Dalam perjalanan kita bekerja beribadah ini, kalau seandainya mati di tengah jalan, meninggal, kita udah tenang. Kenapa? Kita sudah punya wakaf. Ada orang berpikir, nanti aja deh saya kumpulin dulu wakaf, nanti kalau terkumpul, baru saya wakafin. Belum tentu. Kalau dia baru terkumpul 2 bulan, 3 bulan, meninggal, baru wakafnya segitu. Tapi dengan program ini, insya Allah lebih tenang. Ya. Yang kedua, ringan. Kita bisa ada iuran mulai dari 10.000 per hari, 300.000 per bulan, ya. Wakaf 100 juta itu ada tabelnya, nanti silakan kita kirim tabelnya ya. Nah, konsepnya ta'awun tabaruk melalui program asuransi. Ikut asuransi saling tolong-menolong sama anggota, ya dapat pahala juga melakukan kebaikan bulanan rutin, ya. Ketika meninggal dapat wakaf. Rutin sedekah bulanan melalui asuransi, dapat manfaat asuransi, meninggal dapat manfaat warisan dan wakaf, ya. Amanah insya Allah. Kenapa? Karena kita kerjasama dengan lembaga-lembaga wakaf yang amanah dan terpercaya. Yang terakhir adalah karena bentuk cinta dan tanggung jawab kita. Kenapa? Kita punya keluarga, punya anak ya, tiba-tiba meninggal, insya Allah lebih tenang karena ada asuransinya. Ya, ada manfaat yang bisa diterima oleh keluarga kita. Contoh, kalau ada 25 duta wakaf saja ya, menghimpun dari ya nasabah ini 30 orang saja, dengan nilai wakaf 450 juta, dari 1 miliar diwakafkan 450 juta, itu angka wakafnya 337 miliar loh. Nah, target kita di IKD ini gede sekali ya. Angkanya di atas 1 triliun kita menghimpun wakaf. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua semangat ya untuk bagaimana menghimpun wakaf untuk IKD dan lembaga-lembaga lain. Nah, maka secara terakhir ringkasannya begini ya. Quantum Wakaf Community ini kita ya, di Quantum Wakaf ini yang pertama membantu setiap keluarga punya amal jariah wakaf dengan cara mudah, ringan, terencana, optimal, dan amanah. Ini yang pertama. Yang kedua, membantu lembaga wakaf, ya, yayasan pendidikan menghimpun dana wakaf. Yang ketiga, kita, ya, teman-teman semua di sini punya peluang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih berkah, berlimpah, dan berdampak. Nah, ada ujrohnya. Ini mau saya singgung ya. Jadi bergerak di sini, solusi yang masalah tantangan yang ketiga tadi, ya, orang nggak mau bergerak di wakaf karena nggak ada ujroh katanya ya. Nah, ternyata ada. Ya, yang bayar ujrohnya bukan dari dana wakaf, tapi dari Aliansi Syariah yang akan memberikan ujroh. Berapa ujrohnya? Ya, ujroh ini halal, legal, dan syar'i. Ya, yang pertama adalah ujrohnya 7 juta.
Jadi kalau Bapak Ibu hari ini bergabung ya menjadi duta wakaf, itu dapat ujrat 7 juta. Syaratnya apa? Edukasi umat, edukasi keluarga, edukasi teman, ambil program wakaf di Allianz Syariah ya, dengan iuran 1 juta aja sebulan ya, 30 orang Bapak Ibu dapat ujrat sebesar 7 juta ya. Berapa lama? Ya silakan sebulan 5 ya, 5 dikali 6 bulan udah dalam 6 bulan sudah dapat 7 juta per bulan. Ya, sangat simple. Nah, barulah yang kedua kita namanya kerja itu nggak bisa sendirian. Ya, lelah sendirian. Benar ya? Ya, tapi kalau kita punya ajak teman kita bisa menjangkau lebih luas lagi. Masing-masing kita punya 5 duta wakaf. Ya, Pak Rio punya 5 duta wakaf, Ustaz Arman punya 5 duta wakaf. Melakukan hal yang sama. Ya, sehingga lebih banyak yang diedukasi, maka Ustaz Arman bisa dapat 25 juta per bulan. Ya, 25 juta per bulan lumayan ya. Setahun kerja. Setahun di duta wakaf, jalanin aktivitasnya 25 juta per bulan, worth it banget. Ya. Sudah ada belum? Banyak. Ya, yang 25 juta per bulan mah udah kayak kacang goreng ya kalau di sini ya. Nah, yang kedua, yang ketiga adalah 50 juta. Banyak nggak? Banyak juga ya. Udah kayak kacang goreng juga. Banyak banget ya yang 50 juta per bulan ya. Kemudian lanjut lagi 200 juta. Nah, ini udah lumayan nih. Udah ratusan orang ya. Ya, naik 100 juta juga udah ratusan orang ya, yang 1 miliar per bulan udah banyak juga ya, puluhan lah baru ini. Ya, artinya ya peluang kita sangat besar sekali. Dilihat dari tantangan tadi ya, tantangan yang besar, peluangnya juga besar. Artinya kalau kita mau fokus serius di sini, saya ingatkan lagi duta wakaf ya. Untuk fokus serius bantu umat, bantu orang punya wakaf, bantu lembaga punya dana wakaf, dan yang kita dapatkan juga gede banget ya, asal mau fokus. Artinya kita bisa dapat 2 kebaikan, dunia akhirat. Ya, ngajak orang berwakaf dapat akhirat dan dunia juga tetap kita dapatkan. Nah, terakhir ya, kalau yang hari ini baru datang ya, pengen dapat bisnis yang berkah halal ya. Hijrah bisnis, motivasinya surga, motivasinya pahala, dapat diwariskan, income-nya besar, kita bergabung ya menjadi partner wakaf di Quantum Wakaf. Nah, ini programnya, ini fatwanya, saya cepat aja. Ya, Dewan Pengawas Syariahnya, ini Habibie yang bawa ke Indonesia, ini kekuatan perusahaannya, ya ini penghargaannya, ya ini mitra nazir wakafnya, ya ini income-nya, ya lumayan ya, 200 juta, 600 juta, 900 juta per bulan. Ya, saya rasa itu saja. Ya, mudah-mudahan ini menguatkan lagi teman-teman yang lama dan yang baru. Ayo, ya kita semangat melakukan syiar wakaf dan ini harus terus diingatkan setiap minggu, ya. Karena kita punya misi mulia, bantu umat, bantu lembaga, bantu diri kita dan keluarga kita untuk hidup lebih berkah, berlimpah, dan berdampak untuk umat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau pakai ini? Baik, terima. Pemaparannya Pak Zulhamdi. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada pertanyaan nanti langsung saja ditanyakan ke Pak Zul, biar kita nggak kasar selesainya ya. Untuk sesi kedua akan dibawakan oleh Pak Ustadz Heri. Ya, bacain dulu. Kenapa? Dibacain dulu ya. Sebelumnya saya ingin membacakan sedikit sepak terjang beliau, backgroundnya seperti apa. Jadi Pak Ustadz Heri ini merupakan penggiat wakaf seperti kita, namun beliau agak sedikit berbeda, dan itu yang mau kita pelajari. Bagaimana wakaf di luar sana selain Quantum Wakaf. Selain sebagai penggiat wakaf, Pak Heri adalah seorang pengusaha, ya Pak ya, pengusaha properti, digital marketing, dan sebagainya. Dan beliau juga sudah mendapatkan beberapa sertifikasi. Sertifikasinya saya nggak tahu nih. Banyak lah ya, sertifikasinya banyak. Yang intinya beliau adalah seorang yang kompeten di berbagai bidang. Yang wajib kita serap ilmunya, yang kita wajib serap spiritnya beliau gitu. Yang wajib kita duplikasikan tentu saja. Tanpa berlama-lama lagi, silakan Pak Heri. Kita sambut yang meriah dulu. Ini udah. Ini. Coba ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bapak Ibu? Alhamdulillah.
Ini udah makan siang semua kan ya? Terlambat banget kalau belum makan siang ya hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baik, Bapak Ibu semua, suara saya jelas ulangnya ya? Ya, mudah-mudahan. Baik, pertama tentu puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertatap muka hari ini bersilaturahim ya di kesempatan yang luar biasa atas undangan Ustadz Zulham di M Saat LC. Ya, dan ini kami selama ini aja Pak, berinteraksi secara digital gitu ya. Sampai kemudian kami dipertemukan offline di Bogor di IPB gitu. Saya mengamati betul apa yang Ustadz Azul jalankan gitu luar biasa ya dengan komunitas Kuantum Wakafnya. Plus buat Kuantum Wakaf Bapak Ibu. Kalau kuantum ini berarti kan lompatan ini. Jadi pertumbuhannya tadi eksponensial ya. Tadi nggak punya penghasilan jadi punya penghasilan 7 juta sebulan gitu ya. Yang tadinya nggak bisa wakaf jadi bisa berwakaf walaupun dengan mencicil gitu kan. Menarik tadi kalimat diksinya jadi untuk sesuatu yang kita tinggalkan aja kita berani nyicil gitu. Masa untuk sesuatu yang kita akan bawa kita nggak berani nyicil. Nah ini masuk langsung di sini. Masuk nggak Bapak Ibu? Masuk akal? Nah, boleh pegang boleh? Masuk akal. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, ini sebentar ya. Belum. Iya, Oke. Baik, Bapak Ibu sekali lagi terima kasih tadi atas undangannya dan mudah-mudahan ini menjadi bukan sebuah akhir ya, tapi titik awal kita bisa berinteraksi, berkolaborasi dan kemudian kita bisa berkumpul tadi di surga bersama-sama melalui wakaf ya. Amin. Aminnya kurang kenceng nih, aminnya kurang serius kayaknya nih. Amin paling serius harusnya ya. Baik. Ya izinkan, oh iya harusnya kabul ya Pak ya. Saya baru nggak juga tuh Pak, saya nggak terpengaruh sama amin itu. Oke, ya insya Allah izinkan saya untuk sharing ya. Judulnya juga ini adalah wakaf sharing karena saya diminta untuk sharing. Tentu tadi beberapa hal sebagai pengantar yang sudah dilakukan oleh Ustadz Zul bersama Kuantum Wakaf dan para duta wakaf semua yang ada di sini. Jadi kami di Wakafarion, jadi lembaga kenaziran yang kami kembangkan ini juga concern di dalam menghimpun dana wakaf, kemudian mengelola dan kembangkan dana wakaf, kemudian melakukan penjagaan atas harta benda wakafnya sampai dengan penyaluran pada manfaatnya. Itu 4 bisnis prosesnya. Kalau kita bicara bisnis prosesnya kira-kira di lembaga wakaf seperti itu. Ya, namun ya tentu yang membedakan dengan lembaga-lembaga lain karena kami besar dari komunitas-komunitas wirausaha, maka kami mengambil satu DNA berbeda atau diferensiasi lah atau positioningnya ya. Saya sama Ikadi beberapa pimpinan tahun berapa ya, kami ke Thailand ya untuk benchmark di sana pengembangan ekosistem wakaf di Thailand, di Patani terutama. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau waktu kita lewat setiap simpangan itu masih angkatan bersenjata itu masih jaga Bapak Ibu. Tong-tong itu masih di tengah jalan gitu. Kecepatan mobil aja dikontrol gitu. Tetapi pas kita masuk ke dalam tuh ekosistemnya itu luar biasa. Ya fikihnya juga berbeda. Dulu fikihnya fikih kital Pak. Fikih perang kalau di Patani kan. Nah, berangsur-angsur berubah jadinya. Sehingga kalau fikih kital tuh ketika lihat biksu di ujung jalan belum sampai dekat itu udah diludahin. Tetapi kemudian fikihnya berubah ya, pendekatan dengan pemerintah, kerajaan dan segala macam, fikih dakwahnya udah berubah, bukan fikih kita lagi ya, fikih dakwah. Jadi kemudian tiap hari ada biksu-biksu yang kemudian masuk Islam Bapak Ibu. Nah, ini luar biasa. Nah, tapi kemudian saya masuk di sana juga kita melihat bagaimana kemudian mereka mengembangkan ekosistem wakaf produktifnya yang tentu juga akan berdampak pada wakaf sosial atau wakaf yang dinikmati secara langsung. Mungkin kalau kita dengar hari ini, kira-kira Bapak Ibu, apa yang terekam top of mind Bapak Ibu semua ketika Bapak Ibu
mendengar kata wakaf. Yang terbersih itu apa? Kira-kira Bapak Ibu? Tanah, apalagi Pak? Bangunan ya. Yang terbersih 3M gitu kan. Wah, 3 miliar bukan. Makam, masjid, ya kan? Madrasah gitu kan. Tiga hal itu aja gitu. Itu kan wakaf sosial. Memang secara konservatif bahkan secara mazhab itu memang banyak kan di arah sana, terutama di Indonesia dengan mazhab Imam Syafi'ihnya. Nah, tapi kami kemudian di sana tidak hanya wakaf sosial, tapi wakaf produktifnya Bapak Ibu. Jadi mereka punya mall wakaf, ASEAN Mall. Ya, kami udah nyoba juga, waktu itu belum selesai ya, tapi kita udah coba belanja. Mereka juga punya perumahan wakaf. Jadi kalau sekarang mungkin harga rumah cukup tinggi, karena aspek yang dibeli itu adalah kepemilikan, betul nggak? Ya kan? Tetapi dengan tanah wakaf sebenarnya yang dibeli itu bukan kepemilikannya, tapi fungsinya. Sehingga nggak perlu memiliki, toh mau ditinggalin juga kan. Gitu kan? Jadi akhirnya apa? Harga rumah yang dikembangkan di sana itu lebih terjangkau karena didirikan di atas tanah wakaf dan transaksinya itu kebermanfaatan atau masa sewa selama tahun tertentu gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin kalau HGB itu sekitar 20 tahun gitu ya. Setelah itu perpanjang seperti itu. Jadi nggak punya rasa memiliki, apalagi sekarang milenial ya. Yang milenial boleh angkat tangan? Atau merasa milenial? Nggak milenial, saya milenial ya. Jadi udah old bukan nial gitu. Atau Gen Z. Gen Z ini kan kalau bisa menikmati, kenapa harus memiliki gitu kan? Itu kan jargonnya hari ini gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ekosistem di sana kemudian saya juga menginap di hotel wakaf, kemudian saya juga berada di area kampus wakaf gitu, yang mereka juga memberikan beasiswa dan seterusnya. Mereka juga lagi bangun rumah sakit wakaf. Dan setiap tahun ada multakonya, Pak. Ada semacam festival wakafnya. Dan itu sebagai bentuk laporan dari nazir kepada para wakifnya. Kira-kira seperti itu. Jadi ya ini saya karena di IKADI jadi memori saya lari ke sana Pak, bersama-sama waktu itu ya, benchmarking. Tapi luar biasa. Oke, baik. Tadi digambarkan mungkin sama Ustadz Zul banyak hal ya. Ya. Ini beberapa catatan tadi potensi dan segala macam. Ini mungkin overview-nya. Ya. Apa sih yang sudah dicapai di dunia perwakafan di Indonesia gitu kan? Di sini ada sekitar tanah wakaf tadi Ustadz Zul sebutkan 440 ribuan lokasi dengan 57.263 hektar luasnya. Ya, ini masih kecil dibandingkan tanah yang 500 hektar itu katanya Pak. Luas tanah wakaf terluas Pak. Ya. Kemudian nazir wakaf uangnya sudah ada 407 lembaga. Jadi KADI, tadi nazir-nazir yang tadi disebutkan oleh Ustadz Zul adalah nazir wakaf uang. Ini memang agak berbeda Pak. Jadi ada produk wakaf uang ya jadi secara undang-undang itu kategori ada dua. Wakaf itu harta benda wakaf ada dua. Harta benda wakaf tidak bergerak dengan harta benda wakaf bergerak. Tidak bergerak itu di tanah. Kemudian kalau bergerak itu ada uang, ada non uang. Ya, ini izin nazir wakaf uang tidak semua lembaga nazir boleh sebenarnya menghimpun wakaf uang. Ya, harus ada izinnya. Nah, ini sekarang ada 407 lembaga yang memiliki izin nazir wakaf uang. Jadi benda wakafnya adalah uang. Nah, atau dia bikin program wakaf melalui uang. Ini dua hal yang berbeda. Nah, nanti ini tentu perlu didalami oleh kita semua ya dalam Akademi Wakaf ini ya agar kita punya sebuah literasi yang utuh ya terhadap ini. 45 Bank Syariah ini jadi lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Jadi kalau wakaf uang itu nggak boleh terima langsung, Pak. Harus melalui LKS PWU. Nanti mereka menerbitkan sertifikat wakaf uangnya. Ini tidak semua bank syariah, jadi 45. Kemudian ya tentu lembaga perwakilan BWI sendiri ya dari provinsi, perwakilan kabupaten kota dan seterusnya. Dan ini yang menarik ya. Jadi ini ada sekitar hampir sekarang mungkin sudah mencapai 4.000. 4.000 ini adalah individu atau orang-orang yang sudah mendapatkan atau mengikuti sertifikasi wakaf, sertifikasi kompetensi wakaf. Dan ini ada standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Ya.
Jadi nazir-nazir ini sekarang wajib memiliki 2 orang minimal di dalam lembaganya, ya, agar dia bisa mendapatkan izin nazir wakaf, Pak. Kenapa harus 2 orang? Memastikan bahwasannya mereka punya kompetensi. Jadi orang yang disebut kompeten ini kan dia harus memiliki 4 hal ya, Pak. Pertama pengetahuan, knowledge-nya. Itu yang pertama. Jadi pemahamannya itu tentang wakaf tentunya. Nanti dari pengetahuan itu dikonversi menjadi skill, ya, kemampuan kita di dalam handling wakaf itu sendiri. Ketika skillnya sudah ada, diimplementasikan, muncul experience. Nah, ketika ada standar, ada gap antara standar dengan kemampuan kita, muncul yang keempat adalah sikap. Nah, sikap itu negatif atau positif. Kalau orang negatif, aduh, ngurus wakaf ternyata berat banget ya, gitu kan. Kalau nazir, kalau amil dapat 100 juta, 1/8 langsung masuk jatah amil. Nazir nggak bisa, Pak. 100 juta diolah dulu, dapat imbal hasil misalnya 30 juta, dari 30 juta baru muncul haknya nazir, Pak. 10% berdasarkan undang-undang. Gitu. Nah, baru sisanya disalurkan. Jadi prosesnya agak lebih panjang. Nah, ini tentu butuh nazir-nazir yang kompeten dan ada 4.000 nazir per 2023 kemarin yang sudah mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi wakaf, termasuk Ustadz Zul dulu. Ustadz Zul sudah mengikuti, Pak, dan menyatakan kompeten. Tepuk tangan dulu, Pak. Di sini yang udah kompeten lagi ada? Belum. Nah, berarti selanjutnya, karena tadi Ustadz menjelaskan tentang program Alisa, Wakaf Alisa dan seterusnya gitu ya. Dan ini overview-nya, kemudian regulasi-regulasi wakaf sudah banyak regulasinya. Oke, ini nanti yang lain-lainnya sudah dipaparkan sama Pak Zul. Yang pasti ini perjalanannya sudah luar biasa dari regulasi kita sendiri ya. Dengan adanya undang-undang wakaf, wakaf kita makin luas, Pak. Harta benda wakaf tidak hanya tanah, tapi berkembang non tanah juga. Ini nanti dibaca aja, Pak, Bapak Ibu. Nah, ini bahkan sekarang ini inovasi. Jadi kondisi saat ini inovasi sekarang perkembangan wakaf tidak hanya tanah, tapi sudah masuk kepada sektor keuangan. Jadi ada cash wakaf link sukuk. Ada yang pernah dengar sukuk? Reksadana, saham? Nah, ini masuk kategori sebenarnya adalah benda wakaf bergerak non uang. Ya, jadi insya Allah capaian-capaian kita ini udah luar biasa, Pak. Kalau di mana di Indonesia ya, inovasi-inovasinya. Sehingga memang Indonesia sendiri ini mendapatkan penghargaan CWLS ini dari IDB, Pak, Islamic Development Bank, sebagai produk inovasi wakaf. Ya, ini capaian kita di dunia perwakafan. Oke, ini saya cuma share aja tentang bagaimana kemudian Wakaf Warrior ini membangun ekosistem tadi wakaf produktif berbasis entrepreneur. Jadi kalau wakaf produktif yang kami pahami itu DNA-nya harus adalah produktif ya. Jadi bukan konsumtif, konsumtif ada di zakatnya. Gitu. Dan yang bisa mengakselerasi ini, bagaimana kita mengembangkan aspek wakaf produktif ini adalah mindset entrepreneurship-nya. Makanya kami, core value kami di 3 ini, Pak. Jadi pertama wakaf pasti abadi ya, abadan. Ya. Tapi kemudian yang tadi dijelaskan, tidak hanya sekedar abadi gitu. Jadi kalau nganggur doang, hak nazir nggak ada. Nganggur doang, dampak terhadap umat nggak ada. Maka dia harus ditumbuhkan, dikelola secara baik. Ya, pengelolaan dan pengembangan melalui apa? Sektor keuangan, sektor real. Sehingga kemudian yang ketiga core value kita, bagaimana kemudian hasil dari kelolaan wakaf ini disebarkan manfaatnya seluas mungkin. Nah, ini core value kami di Wakaf Warrior. Nah, ini tagline-nya. Sehingga abadi tumbuh manfaat ini jadi tagline. Ayo bawa ATM kita ke surga. Tadi kan perjalanannya Ustaz Zul panjang ya. Nanti kalau kira-kira selama perjalanan itu Pak, kalau kehabisan duit tadi kan kita 1 miliar ya. Ya, dalam perjalanan panjang ini kan nggak 1 miliarnya harus ada bekalnya juga, Pak. Kalau sekarang tekor ke ATM. Nah, sekarang nanti dalam fase perjalanan ini, Pak, kalau tekor kemana, Pak? Gitu kan? Susah kan? Gitu. Nah, makanya kita bawa ATM kita ke surga melalui wakaf. Gitu. Nah, ini landscape tadi yang saya jelaskan, artinya produktif dan konsumtif. Jadi 2 hal yang sifatnya ada di Islamic Social Finance ini sudah diadopsi dalam blueprint ekonomi Indonesia, ya. Jadi social finance, zakat dan wakaf peruntukannya beda-beda, ya. Wakaf produktif, ini zakat konsumtif, ya. Prinsipnya ya tentu kesejahteraan sosial kita. Ini capaian yang banyak hal yang sudah dicapai lah ya terkait dengan wakaf ini.
Jadi sebenarnya kita bukan ingin membuktikan nih Pak fase hari ini, justru membangkitkan kembali tentang wakaf. Oke, ini hampir 75% seluruh lahan yang dapat ditanami Daulah Khilafah Turki Utsmani merupakan tanah wakaf. Termasuk juga Palestina mungkin hari ini itu adalah majority tanah wakaf Pak, gitu. Di sini ya, ini yang abad 15-16 tanah di Palestina tercatat 233 sertifikat wakaf, 890 bangunan di atasnya dan hanya ada 92 sertifikat tanah private dan 108 bangunan di atasnya. Jadi luar biasa kan? Dan hari ini aset wakaf itu diporak-porandakan oleh Zionis. Dan itu juga yang dilakukan oleh setiap negara-negara penjajah di negara Islam. Yang pertama dihancurkan adalah aset-aset wakaf ini, Pak. Jadi semua dihancurkan sehingga nanti ibaratnya kocok ulang. Ya kan? Itu yang kemudian mereka kelola. Nah, ini mungkin nanti bisa dibaca lebih lanjut ya. Nah, ini yang mungkin lebih dekat lagi ya secara sejarah. Mungkin kita ada yang pernah dengar bagaimana keistimewaan jamaah haji asal Aceh ketika berangkat ibadah haji dikasih uang Pak, berapa Pak? 6 juta rupiah ya. 1.500 real. Itu dibagikan di hari ketiga ketibaan mereka di Mekah. Dibagikan secara langsung, tidak boleh diwakili ya, dan dibayar cash. Ya, itu nah, pertanyaannya itu duit dari mana gitu kan yang dibagikan gitu kan. Dan itu hanya jamaah haji asal Aceh. Ini dari amaliyah wakafnya Habib Bukak Al-Asi di tahun 1809. Ya, sosoknya tidak ada tetapi manfaat wakafnya, monumen wakafnya masih terus berlangsung. Jadi umur wakaf kita, manfaat wakaf jauh lebih panjang dibandingkan usia kita. Nah, ini singkat aja. Kemudian tanah-tanah ini dikelola secara produktif. Ya, ketika ada perluasan Masjidil Haram, mereka dapat pergantian, terus kemudian terus dikelola oleh Baitul Asi, ya, dan berkembang menjadi wakaf produktif. Hotel Elaf Al-Masr, terus kemudian ada Ramada, ada kawasan Jiyad, Musafi dan seterusnya. Itulah hasil kelolaan wakaf yang disalurkan kepada jamaah haji asal Aceh di antaranya. Oke, ini yang lebih dekat. Nah, ini saya ada videonya, tapi ini kira-kira gambarannya dan kemudian alumni pelatihan kita menjadi pendamping haji waktu itu di sana, jadi kita dapat dokumentasi juga. Nah, kemudian di Singapura juga Bencoolen, ini juga pengelolaan wakaf produktif, gitu ya. Jadi apartemen di lahan wakaf ya kita tahu ya, di Singapura itu kan tidak akan bertambah lahannya ya, kecuali ngambil pasir dari Indonesia untuk melakukan reklamasi. Jadi memang akhirnya mungkin dengan keterbatasan ini para nazir di Singapura diwakili oleh Waris Wakaf Real Estate Singapura, ini mereka memang akhirnya kemudian memproduktifkan. Jadi fungsi masjid yang ada ini, fungsi sosialnya atau fungsi ibadahnya, gimana caranya ini? Pertama, masjidnya menjadi kapasitasnya jadi lebih banyak, kemudian biaya operasional juga tercover. Maka dibangunlah kawasan di kawasan bisnis ini apartemen dan kemudian juga kondotel yang disewakan. Masjidnya tetap ada Pak. Nah, ini perkembangan sudah sampai sejauh ini. Nah, ini yang terdekat juga, ini juga wakaf ya. Saya yakin ceritanya udah cukup masyhur gitu ya. Alumni ISQ, nah ini majority wakaf dan saat ini luar biasa jadi monumen di Indonesia. Oke, ini bisa agak keganggu kali ya. Geser nggak ya? Iya ya. Oh iya, fix semuanya ya soalnya. Ya, saya kemudian diminta selanjutnya ya, Bapak Ibu, seri kita jadi kondusif ya. Nah, yang saya diminta untuk sharing tentang kompetensi. Jadi pentingnya bagaimana kemudian kita meningkatkan kompetensi kita dalam pengelolaan wakaf. Jadi kalau ngomongin potensi, Indonesia udah nggak kalah lah, ya. Saya yakin Ustadz di sini udah recording tentang potensinya itu luar biasa. Tadi overview kita juga sudah jelas. Tapi potensi ini tidak akan jadi sesuatu kalau kita tidak punya kemampuan untuk mengelolanya secara baik. Nah, hari ini kita ditantang oleh harapan-harapan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf. Ya, mungkin hari ini kita bisa ketahui literasi wakaf kita ini